Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat Anjab di OPD Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membimbing terkait penyusunan uraian tugas berdasarkan peraturan gubernur yang telah ditetapkan di dalam analisis jabatan. Nah, dalam bimbingan kali ini kita lihat bahwa uraian tugas sekretariat daerah sesuai peraturan gubernur nomor 54 tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah Provinsi Riau mempunyai tugas-tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi. Nah, ini yang ada di Pergub. Dan Sekda melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya itu adalah menyelenggarakan fungsi pengorganisasian penyusunan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi, pelaksanaan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Setelah kita melihat uraian tugas sekretariat daerah, kita mengidentifikasi objek kerjanya. Objek kerjanya adalah terkait dengan penyelenggaraan penyusunan kebijakan daerah. Ini saya kasih tanda hijau. Kemudian pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Ini nomor B. Kemudian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, ya, poin C. Kemudian pelaksanaan pelayanan administrasi, pelaksanaan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lain. Nah, ini saya identifikasi menjadi objek kerja, sehingga kita dalam penyusunannya kita gabungkan, ya, membantu gubernur dalam mulai dari uraian tugas A sampai F. Nah, kemudian kita memasukkan ke dalam ikhtisar jabatan. Ikhtisar jabatan kuncinya adalah apa yang dikerjakan, sebutkan pula objek yang dikerjakan, kemudian bagaimana cara mengerjakannya, terus mengapa tugas itu harus dikerjakan. Makanya apa yang dikerjakan adalah membantu gubernur, ya, dengan cara seperti apa? Menyelenggarakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat. Nah, objek kerja yang kita warnai di atas itu kita pindahkan di sini. Oke? Sampai melaksanakan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Harus kita tambahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengapa tugas itu harus dikerjakan? Agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan berhasil guna. Ini jembatannya adalah agar, ya, ada kata agar. Kemudian objek kerja di atas tadi harus menggambarkan tugas-tugas manajerial. Jadi di dalam tugas manajerial itu untuk eselon 1 sampai eselon 4 mempunyai tugas masing-masing. Namun sekretaris daerah itu tidak langsung melakukan uraian tugas yang berbunyi langsung pelaksanaan menyelenggarakan koordinasi, tidak seperti itu. Ini adalah tugas teamwork nanti yang akan dilakukan oleh seluruh komponen di bawah sekretariat daerah, sehingga kita ambil objek kerja ke dalam rumpun jabatan. Untuk eselon 1 kuncinya adalah ini: menyusun kebijakan, merumuskan sasaran, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengarahkan, membina. Eselon 2 punya tugas sendiri, eselon 3 juga punya tugas, eselon 4 juga seperti itu. Jadi dalam acuan kinerjanya tidak boleh lari daripada pekerjaan seorang manajerial. Tidak ada bunyi di dalam pekerjaannya itu menyiapkan semua.
pekerjaan yang operasional, tetapi sudah melakukan pekerjaan yang manajerial. Nah, ini yang sudah kita bagi untuk eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Eselon 2-nya ya ini, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, melaporkan, merencanakan, membagi tugas, memberi. Yang eselon 3, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, dan mengevaluasi. Untuk eselon 4, itu kata kuncinya ini harus terus melekat, pekerjaannya terikat di dalam kata kunci ini. Tidak ada dia menyiapkan, yang menyiapkan adalah staf. Tapi mereka eselon 4 memberi petunjuk, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengontrol. Nah, pekerjaan di dalam SKP seperti itu juga. Bahasanya harus bahasa uraian tugas seorang manajerial. Oke. Kemudian kalau sudah memilih rumpun jabatan untuk eselon 1 tadi, kita pilih yang warna coklat ini. Oke. Tinggal memasukkan ke dalam uraiannya tadi, objek kerjanya yang ada kita warnain dari hijau sampai ke, kita masukkan ke dalam menjadi objek kerjanya. Jadi ini menyusun kebijakan objek kerja, merumuskan sasaran objek kerja, merencanakan objek kerja, mengkoordinasikan objek kerja. Nah, kalau kita terapkan ini seperti ini. Nah, memasukkan ke dalam uraian tugas eselon 1. Yaitu nih, kita ikutin. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah, merumuskan sasaran kebijakan, merencanakan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan, evaluasi, pelaksanaan pelayanan administrasi, dan pembinaan aparatur sipil negara, instansi daerah. Ini merencanakan seluruh objek kerja tadi deh. Kemudian mengkoordinasi seluruh kegiatan yang kita tandain tadi, kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan tugas atau koordinasi atau pembinaan yang sudah kita jadikan objek kerja. Mengarahkan kegiatan kebijakan daerah, melaksanakan tugas perangkat daerah, memantau. Nah, ini objek kerjanya terus kita tempelkan. Dia mengarahkan semuanya terkait dengan objek kerja yang sudah kita identifikasi tadi. Membina juga seluruhnya, membina penyelenggaraan penyusunan kebijakan daerah, melaksanakan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pelayanan administrasi, dan pembinaan aparatur sipil. Nah, kemudian sampai melaporkan seluruh hasil kegiatannya kepada Gubernur Riau. Nah, seperti ini. Jadi, tugas-tugas ini adalah mempunyai kunci eselon 1. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan tahapannya ke dalam uraian tugas yang sudah kita identifikasi di atas ini? Maka, kita seperti memecah pekerjaan-pekerjaan ini menjadi sendiri-sendiri. Tidak mungkin seorang sekda langsung mengerjakan sekaligus dari A sampai Z. Tidak. Jadi di dalam uraian tugasnya kita harus pecahkan ke dalam tahapan-tahapan. Nah, seperti itu. Masukkan ke dalam tahapan yang tadi ini menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah. Di sini kita masukkan menyelenggarakan penyusunan kebijakan daerah. Nah, dalam menyelenggarakan penyusunan tahapannya bisa melalui pembentukan tim dulu, penyusunan kebijakan daerah, kemudian persiapan data-data untuk bahan penyusunan kebijakan daerah, kemudian mengidentifikasi data untuk bahan pembuatan draft kebijakan daerah, kemudian menganalisa dan menelaah data untuk bahan pembuatan draft kebijakan daerah. Nah, seperti ini bersama tim. Kemudian tugas kedua adalah merumuskan sasaran kebijakan daerah. Nah, kalau sasaran kebijakan daerah, biasanya tahapannya persiapan perumusan sasaran kebijakan daerah, melakukan perumusan sasaran kebijakan daerah bersama tim perumus, kemudian mengidentifikasi sasaran kebijakan daerah yang akan dicapai, kemudian menganalisa dan menelaah draft sasaran kebijakan daerah. Nah, seperti ini. Ini di dalam tahapan kita kasih waktu berapa lama dia dalam proses
pelaksanaannya atau operasionalnya. Bisa 1 jam 30 menit. Berapa yang kira-kira secara rasional kita nilai terhadap pelaksanaan persiapannya itu. Bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, itu kita kasih waktu penyelesaiannya. Kemudian merencanakan kebijakan daerah, melaksanakan tugas. Nah, objek kerja tadi dimasukkan. Apa saja yang direncanakan oleh Sekda, berarti seluruh objek kerja itu kita masukkan lagi. Nah, bagaimana memudahkan membuat tahapan? Ini kita pecah. Nah, kalau sudah bahasanya merencanakan, semua kegiatan di sini harus merencanakan semua tahapannya. Karena dia memecah beberapa pekerjaan objek kerja yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan persiapannya, semuanya udah masuk ke dalam ini, merencanakan salah satu pecahan-pecahan tadi. Nah, kayak misalkan merencanakan kebijakan daerah. Ini mulai dari persiapan bahan, kemudian pembentukan tim. Ini diakumulasi waktunya di dalam sini. Misalkan mulai dari merencanakan, kemudian mengkoordinasikan, itu berapa lama, masukkan ke sini. Misalkan 120 menit. Nah, seperti itu. Nah, ini bunyinya tetap merencanakan pelaksanaan tugas perangkat daerah, merencanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, merencanakan pelaksanaan pelayanan administrasi, merencanakan pelaksanaan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah. Nah, kemudian yang keempat tadi, mengkoordinasikan kegiatan objek kerjanya kita masukkan lagi semuanya. Nah, karena kegiatan mengkoordinasikan berarti kita pecah lagi. Mengkoordinasikan persiapan daerah, mempersiapkan kegiatan pelaksanaan tugas perangkat daerah, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi, mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan pembinaan aparatur sipil negara. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih waktunya berapa lama dalam pelaksanaannya. Nah, ini udah terhitung dengan persiapan-persiapannya pokoknya sampai melaporkan. Nah, seperti itu. Namun kita langsung bypass saja terhadap objek kerja intinya, seperti itu. Kemudian mengarahkan kegiatan. Nomor 5, mengarahkan kegiatan. Nah, objek kerja tetap kita ikutkan semua tadi, dari A sampai F tadi. Nah, kegiatan tahapannya ini ya harus kita pecah, karena pekerjaan Sekda nggak mungkin seluruhnya ini dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Makanya di sini ada mengarahkan kegiatan penyusunan kebijakan daerah, mengarahkan kegiatan pelaksanaan tugas perangkat daerah, mengarahkan kegiatan pemantauan evaluasinya, mengarahkan kegiatan pembinaannya. Nah, seperti itu. Udah bukan? Ini karena dikasih waktu per tahapan. Tidak usah dikarang-karang. Semua yang ada di dalam objek kerja ini aja kita pecahkan ke dalam tahapan. Nah, seperti itu. Kemudian uraian tugas ke-6 adalah membina penyelenggaraan penyusunan kebijakan daerah. Kemudian membina pelaksanaan tugas perangkat daerah. Nah, objek kerja ini terus diikutkan satu-satu ke dalam tahapan. Hanya seluruh kata kuncinya adalah pembinaan. Membina proses pelaksanaan tugas perangkat daerah, membina kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membina proses pelaksanaan pelayanan administrasi, membina aparatur sipil negara. Nah, kemudian yang terakhir adalah melaporkan seluruh hasil kegiatan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, ya, melaporkan seluruhnya, dilaporkan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terkumpul di dalam objek pekerjaan Sekda dan dikasih waktu gitu. Ini adalah untuk mengambil uraian tugas yang ada di Pergub, kemudian kita berikan ke
uraian tugas di dalam analisis jabatan. Nah, sekarang kita lanjutkan uraian tugas di bawah sekda. Itu adalah uraian tugas asisten 3. Di bawah sekda ada 3 asisten, 1, 2, dan 3. Ini kita contohkan untuk asisten 3 bidang administrasi umum. Nah, di dalam uraian tugasnya berarti asisten adalah membantu sekretaris daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi umum, dan administrasi pimpinan. Nah, jadi pelaksanaan uraian tugas ini adalah linier dari tugas-tugas sekretaris daerah tadi. Oke. Namun bidang yang dikelolanya, kebijakan daerahnya terkait bidang organisasi umum dan administrasi pimpinan. Nah, di dalam pergubnya adalah menyusun kebijakan daerah di bidang organisasi, melaksanakan kebijakan bidang umum dan administrasi pimpinan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang umum dan administrasi pimpinan, menyiapkan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekda di bidang organisasi umum administrasi pimpinan. Nah, asisten 3 ini karena membawahi 3 biru, ya, 3 biru. Jadi lingkupnya ada di tugas-tugas biru. Nah, ini ada biro organisasi, biro umum, biro administrasi pimpinan. Lingkupnya, tugasnya ada di sana terkait kebijakan-kebijakan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan evaluasi. Nah, ini dilakukan terhadap 3 unit kerja di bawahnya, yaitu biro organisasi, biro umum, dan administrasi pimpinan. Nah, seperti ini. Tugasnya seperti ini, ya. Di bidang organisasi, di bidang administrasi pimpinan, di bidang umum, dan di pembinaan ASN. Oke. Kemudian setelah kita ketahui uraian tugasnya, kita identifikasi lagi objek kerjanya. Nah, dia adalah menyusun kebijakan daerah di bidang organisasi, kemudian kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan, kemudian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah. Nah, ini tugasnya yang lingkupnya sudah ada di uraian tugasnya sekda, jadi ada masih terkait pelaksanaan tugas sekda tadi dibantu oleh asisten 3. Inilah pekerjaannya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam ikhtisar jabatannya. Nah, seperti ini. Melakukan kegiatan membantu sekda dengan cara menyusun kebijakan daerah di bidang organisasi, melaksanakan kebijakan di bidang umum administrasi pimpinan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pembinaan administrasi ASN, dan tugas-tugas lain yang diberi oleh sekda di bidang organisasi umum administrasi pimpinan. Ini jangan lupa, ya. Ini jangan lupa, lingkupnya memang ada di 3 biro yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berguna dan hasil guna. Inilah ikhtisar atau pekerjaan utama dari seorang asisten 3. Nah, karena dia asisten 3 yaitu eselon 2A, maka rumpun jabatannya kita pilih di eselon 2. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, melaporkan, dan lain-lain. Nah, prosesnya seperti tadi. Setelah kita pilih, maka kita masukkan seluruh objek-objek kerjanya.
Kemudian apa yang kita ambil tadi menjadi objek kerja, kita masukkan ke dalam uraian tugasnya. Tapi jangan lupa, kata-kata kunci ini harus diperhatikan. Kata-kata kunci mengkoordinasikan, merumuskan sasaran terhadap objek kerja yang sudah kita identifikasi tadi, membina, mengarahkan, menyelenggarakan. Nah, seperti ini, mengevaluasi, melaporkan, sampai tugas melaporkan. Nah, kemudian memasukkan tahapan ke dalam uraian tugas eselon. Makanya ini objek kerjanya tetap semuanya dimasukkan. Dalam rangka mengkoordinasikan ini, maka kalau membuat tahapannya, kita pecah. Koordinasi, mengkoordinasikan penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi. Kemudian mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang umum dan administrasi. Dibeda-bedakan nih, yang warnanya berbeda-beda ini adalah objek kerja yang berbeda-beda. Ini kita masukkan aja semua ke dalam tahapan, cuman kita pecah sendiri-sendiri dengan kata kunci di depannya, terus mengkoordinasikan. Nah, saya kira Bapak Ibu udah paham. Kemudian tugasnya menyusun kebijakan daerah di bidang apa? Ya tadi, objek kerjanya kita buat lagi, kita pecahkan lagi. Semuanya menyusun bahan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum, pimpinan, kemudian perangkat daerah, kemudian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, penyusun bahan pelaksanaan pembinaan, atau menyusun bahan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda. Nah, seperti ini. Kita nanti kasih waktunya berapa lama. Ya, seperti itu. Kemudian membina. Nah, membina penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, pelaksanaan kebijakan umum. Nah, membina terhadap siapa? Ya terhadap bawahannya. Nanti di bidang organisasi ya membina terhadap kepala biro organisasi, ke umum, kepala biro umum, ke administrasi pimpinan, ke kepala biro administrasi pimpinan. Nah, seperti itu. Terhadap apa? Terhadap objek-objek kerja ini. Nah, kalau punyanya organisasi ya organisasi, umum administrasi ya umum administrasi gitu. Ini punya tugas masing-masing sehingga kita pecahkan di dalam tahapan. Membina kegiatan, ini kan membina kegiatan semua. Membuat pelaksanaan tugas, membina kegiatan pemantauan, membina administrasi ASN. Nah, seperti itu. Kemudian mengarahkan. Mengarahkan itu mengarahkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas sehingga pelaksanaan tugas itu tidak lari dari aturan yang berlaku. Nah, seperti itu. Makanya asisten 3 tugasnya mengarahkan. Nah, terhadap apa? Terhadap seluruh objek kerja yang sudah diidentifikasi tadi. Tahapannya seluruhnya menggunakan kata kunci mengarahkan. Mengarahkan seluruh kegiatan. Nah, ini jelas. Jadi semuanya menyangkut ke seluruh objek kerja yang dia kerjakan di dalam uraian tugas. Baik yang ada di peraturan gubernur, tidak akan lari. Nah, seperti itu. Kemudian menyelenggarakan penyusunan kebijakan. Seperti ini ya, mengevaluasi penyusunan kebijakan daerah. Mengevaluasi semua. Kata kuncinya mengevaluasi. Nah, seperti ini. Tinggal mecah aja objek kerja yang sudah kita identifikasi tadi. Nah, kemudian melaporkan penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi, pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan administrasi pimpinan, mengkoordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Nah, seluruh yang ada di objek kerja ini dilaporkan kepada sekretaris daerah. Nah, ini. Berapa jumlah waktunya kita kasih. Ini cuma contoh. Nanti Bapak Ibu kalau sudah mengerjakan sendiri harus berapa total waktu yang dihabiskan itu secara logika dan masuk akal kita masukkan ke sini. Oke. Nah, itu tadi adalah uraian tugas yang masuk ke dalam Anjab milik sekretaris daerah dan asisten 3. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan.
Nah, ini linear ya. Tadi dari asisten 3 karena di bawahnya ada biro organisasi, biro umum, dan biro administrasi pimpinan, kita contohkan untuk uraian tugas kepala biro organisasi. Nah, tugas kepala biro organisasi itu membantu asisten, ya, membantu asisten, tapi di bidang keorganisasian, Jadi kepala biro organisasi mempunyai tugas membantu asisten administrasi umum dalam menyiapkan rumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, analisis jabatan, reformasi birokrasi, dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana. Nah, tugas-tugas kepala biro ini hampir mirip dengan miliknya asisten administrasi umum. Namun, kebijakan-kebijakan daerahnya ini terkait dengan bidang-bidang di bawahnya. Nah, kepala biro organisasi ini mempunyai 3 bidang, ya, 3 bidang, yaitu bidang kelembagaan dan analisis jabatan. Ini kemudian bidang reformasi birokrasi, kita kasih tanda merah, kemudian sama bidang akuntabilitas kinerja dan tata laksana. Lingkupnya adalah 3 bidang. Objek kerjanya itu mirip dengan asisten 3 tadi, ya. Di dalam pergubnya, tugas kepala biro itu adalah menyiapkan kebijakan, perumusan kebijakan daerah. Di bidang apa? Di bidang 3 bidang tadi, di 3 bidang di bawahnya. Kemudian menyiapkan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, RB. Nah, ini melekat terus, bidang di bawahnya ini melekat terus. Oke. Menyiapkan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang, nah, masih nempel di dalam uraian tugasnya seperti itu. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum berkaitan dengan tugasnya. Kemudian kita identifikasi objek kerjanya. Sebenarnya objek kerjanya sama yang tadi, menyiapkan rumusan kebijakan daerah, mengkoordinasi rumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Cuman lingkupnya, seluruhnya rumusan kebijakan terkait di 3 bidang tadi di bawahnya, ya, di bidang kelembagaan. Sehingga kalau kita masukkan ke ikhtisar, itu kita tinggal memasukkan aja. Melakukan kegiatan membantu asisten administrasi umum dengan cara menyiapkan perumusan kebijakan daerah yang hijau ini, kemudian mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah yang oranye ini, kemudian yang coklat mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah dan memantau, baru diikutin oleh 3 bidang tadi kita masukkan. Nah, ini kenapa harus kita masukkan? Tugas-tugas kepala biro ini adalah di bawahnya kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait dengan 3 bidang ini, kelembagaan dan analisis jabatan, RB, dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana, sesuai prosedur yang berlaku agar semua pekerjaan dapat diselesaikan secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, kita di eselon 3 tetap eselon 2 tetap 2B ya. Kita tetap menggunakan rumpun jabatan eselon 2. Nah, seperti ini. Nah, saya kira ini tadi sama cara pengambilan objek kerjanya, tinggal Bapak Ibu menggabungkan terhadap objek-objek kerjanya ini. Kemudian masukkan ke dalam uraian tugas eselon. Nah,
yang tadi kita masukkan, mengkoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, ini kata kunci. Menyiapkan objek kerja tadi, kemudian ditambah bidang, ada kelembagaan, analisis jabatan, RB, dan akuntabilitas kinerja dan tata laksana. Merumuskan objek kerja di bidang 3 tadi. Membina objek kerja di bidang 3 bidang tadi. Mengarahkan kegiatan perumusan kebijakan daerah di objeknya di bidang, nah gitu. Jadi sama dengan kepala dinas. Kepala dinas itu bidangnya masuk semua dulu. Nanti setiap bidang baru diambil tugasnya masing-masing. Ya, misalkan kepala bidang kelembagaan analisis jabatan, ya bagian kelembagaannya dan analisis jabatannya aja di dalam tugas bidang kepala bidang kelembagaan dan analisis jabatan. Kalau di uraian tugasnya bidang RB, ya RB juga akuntabilitas kinerja dan tata laksana, ya bidangnya hanya terkait dengan akuntabilitas kinerja dan tata laksana. Hanya rumpunnya kita ambil masing-masing. Kalau yang bidang, kepala bidang itu sudah ini merencanakan operasional, bagi tugas, memberi petunjuk, mengatur, menyelia, mengevaluasi, melaporkan. Seperti ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tahapan untuk 2B sama. Ya, kalau mengkoordinasikan, kuncinya tahapan tetap mengkoordinasikan semua. Kemudian merumuskan, ya merumuskan kita pecah aja. Kita pecah pekerjaan-pekerjaan yang ada di objek kerjanya semua. Kita pecah juga membina. Nah ini, membina kita pecah juga. Membina seluruh pekerjaan di 3 bidang ini. Dia membina punyanya kelembagaan, RB, dan akuntabilitas tata laksana. Berapa lama? Ini tergantung waktunya real, karena ini dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Nah, membina masing-masing bidang bisa 1 jam 30 menit per bidang. Nah gitu. Ini juga 1 jam 30 menit. Nah, ini mungkin juga yang di bidang cukup. Ini per tahun. Jadi per tahun ini secara logika berapa gitu ya. Berapa? Kan kadang membina itu hanya 10 menit, 20 menit. Nah, seperti itu. Nanti dalam setahun ya inilah dibagi setahun. Membina biasanya di awal-awal, di Januari, Februari. Nah, itu pembinaan semua terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam setahun oleh 3 bidang itu tadi. Nah, kemudian uraian tugas mengarahkan, kita pecah juga lagi semuanya. Menyelenggarakan, kita pecah lagi semuanya. Menyelenggarakan proses, mudah jadinya. Tidak mengarang-arang gitu kan. Kita memecah uraian tugas yang ada. Mengevaluasi, kemudian melaporkan. Nah, melaporkan kepada asisten administrasi umum. Nah, seperti itu. Kita lakukan pengambilan objek-objek kerja tadi terhadap bidang-bidang yang ada di bawahnya, lingkupnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke uraian tugas kepala bagian kelembagaan dan analisis jabatan. Nah, ini mulai mengerucut. Jadi tadi tugas-tugas kepala biro ada 3 bidang. Nah, tugasnya terkait dengan kelembagaan dan analisis jabatan itu diturunkan lagi ke kepala bidangnya. Jadi nanti di kepala bidang sudah spesifik, tidak mengerjakan bidang-bidang lain, hanya kelembagaan dan analisis jabatan. Saya kira prinsipnya sama. Jadi ini untuk bagian kelembagaan dan analisis jabatan bidang, ya.
rumpunnya ini diidentifikasi ya, diidentifikasi objek kerjanya yang berwarna-warna ini, kemudian kita gabungkan menjadi ikhtisar. Seperti tadi caranya, ambil objek kerjanya, masukkan ini ya, ini rumpun jabatan eselon 3 nya. Jangan sampai lari dari bahasa-bahasa ini, jangan sampai eselon 3 menyiapkan. Nah, nanti tugasnya staf tidak ada, karena itu udah operasional dilaksanakan oleh staf, sehingga manajerialnya harus menggunakan tugas-tugas manajerial. Nah, seperti ini dalam SKP pun harusnya gitu, membagi, memberi petunjuk, mengatur, menyelia. Bahasa kuncinya manajerial ini harus dipakai. Jangan sampai tugas-tugas manajerial melakukan pekerjaan tugas pelaksana, seperti itu. Jadi terus melekat gitu, masukkan ke dalam objek kerjanya. Nah, seperti ini. Oke, saya kira yang ini juga sama. Objek kerja kita masukkan, bidangnya baru kelembagaan dan analisis jabatan. Di dalam bidang itu ada tiga kasubag kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten kota, dan analisis jabatan. Jadi rumusan kebijakan daerahnya juga terkait dengan tiga urusan tadi, urusan kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten kota, dan analisis pekerjaan, analisis jabatan. Merencanakan operasional, penyusunan objek kerjanya, membagi tugas, penyusunan program kerja dan rencana operasional pada tadi bagian kelembagaan analisis jabatan. Nah, nih semuanya harus masuk dalam lingkup tiga subbag di bawahnya. Memberi petunjuk, mengarahkan, mengatur penyusunan program kerja di bawahnya, menyelia objek kerjanya, kemudian melaporkan kepala bagian, kepala bidang gitu juga. Kepala bidang apa yang pekerjaan kepala dinas yang terkait khusus di objek kerjanya kepala dinas itu ya harus dilaksanakan berdasarkan kewenangannya. Kalau udah bidang berarti pecahan-pecahannya sudah itu seluruhnya pekerjaan kepala dinas. Kemudian mengatur, menyusun, menyelia objek kerjanya semuanya dimasukkan di bidang kelembagaan provinsi. Nah, ini terus melekat. Ya, melaporkan seluruh pekerjaan yang ada di tiga subbag tadi kepada kepala biro terkait bidang kelembagaan provinsi, kelembagaan kabupaten kota, dan analisis jabatan. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tahapannya sama tadi prosesnya, cuman bahasanya merencanakan ya kita pecah-pecah aja, kita pecah masing-masing tahapan dalam masing-masing tahapan. Nah, ini kita pecah juga, membagi tugas semua ya, membagi tugas kepada ini merumuskan kebijakan bidang kelembagaan provinsi. Nah, gitu. Ini waktunya banyak nih, karena dia di sini membagi tugasnya terhadap tiga kasubag di bawahnya. Nah, misalkan setiap subbagnya ini ada 1 jam, berarti kalau 3 subbag berarti sudah 3 jam. Nah, gitu. Membagi tugas ke 3 itu juga ya, membagi tugas gitu. Oke, ini contohnya, sekedar contoh waktunya. Kemudian memberi petunjuk, penyusunan program kerja dan rencana operasional. Nah, ini memberi tunjuk semua, mengarahkan gitu. Oke, pekerjaan kepala bagian kelembagaan dan analisis jabatan. Saya kira ini semuanya sudah sama seperti mengambil tadi untuk memasukkan tahapan,
laporkan. Nah, ini jangan sampai campur-campur. Di sini nanti pekerjaannya kembali lagi ke atas, nggak boleh. Jadi misalkan di sini tugasnya sudah ada mengatur penyusunan program, di bawah sini ada juga nanti sama dengan di atas, enggak. Jadi kalau sudah melaporkan semua. Apa yang ada di bawahnya dilaporkan kepada pimpinan. Nah, seperti ini. Kita langsung lanjutkan juga ke subbab analisa jabatan. Nah, kalau di eselon 4 ini lebih spesifik. Jadi tugas-tugas dasarnya ada di eselon 4. Penjabarannya ada secara spesifik ada di eselon 4. Sehingga turunan daripada tugas bidang itu sudah di breakdown ke dalam tugas-tugas teknis. Nah, di dalam bidang tadi hanya bidang analisa jabatan, tapi tugasnya subbab analisa jabatan sudah teknis, seluruhnya ada terkait dengan perumusan kebijakan ANJAP, FJAF, kemudian penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, standar kompetensi biro jabatan, dan evaluasi jabatan, menyusun analisis jabatan biro, peta jabatan, FJAF sendiri. Nah, kemudian untuk koordinasi program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan, menyusun petunjuk pelaksanaan, mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan, banyak. Jadinya ini di dalam pergub itu banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh subbab ANJAP. Nah, kemudian kita identifikasi seluruhnya. Nah, seperti ini. Nah, yang kita hitam-hitamkan ini kita kumpulkan ke dalamnya. Membantu kepala bagian dalam penyusunan kebijakan bidang ANJAP, FJAP, ini. Kemudian formasi, hasil ANJAP, hasil FJAP semuanya, dan informasi jabatan. Semuanya objek kerja ini kita masukkan ke dalam ikhtisarnya. Nanti seperti ini. Melakukan kegiatan membantu kepala bagian dalam objek kerjanya semua dimasukkan sesuai dengan prosedur yang berlaku agar semua berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian masukkan objek kerjanya ke dalam milik eselon 4. Ya, milik eselon 4. Nah, dalam eselon 4 merencanakan kegiatan, bagi tugas, beri petunjuk, bimbing, memeriksa, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan. Nah, di dalam pergub itu biasanya di situ eselon 4 menyiapkan rumusan kebijakan, menyiapkan data, menyiapkan. Nah, kata-kata menyiapkan itu bisa saja itu adalah kerja teamwork yang ada di eselon 4 itu sendiri bersama dengan stafnya. Nah, menyiapkan boleh aja bahasanya itu menyiapkan. Tapi kalau sudah kita breakdown ke dalam uraian tugas dalam analisis jabatan, maka gunakan kaidah penyusunan memakai rumpun jabatan. Tugas-tugas manajerial tetap kita gunakan. Jadi objek kerjanya aja yang sama, ya, yang sama. Tapi bahasa manajerialnya jangan dihilangkan. Nah, seperti ini memasukkan dalam uraian tugas eselon 4. Merencanakan kegiatan, objek kerja, tadi banyak kan? Membagi tugas, objek kerjanya banyak. Memberi petunjuk terhadap objek kerja tadi semua. Membimbing bawahan terhadap semuanya objek kerja. Kemudian memeriksa hasil, memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan objek kerja semuanya. Kemudian mengoreksi, mengontrol pelaksanaan pekerjaannya bawahan terkait dengan objek-objek kerja ini semua. Kemudian baru membuat seluruh laporan apa yang dikerjakan dalam
anjak. Nah, seperti ini. Kemudian memasukkan ke dalam tahapannya itu tinggal memecah saja. Kalau dia bunyinya merencanakan kegiatan, ya seluruhnya ini warna hijau. Kemudian ini merah, coklat, biru, oranye. Nah, ini coklat, pink, dan kuning. Nah, seperti ini adalah masing-masing tahapan, ya. Jadi kuncinya hanya merencanakan kegiatan ini aja. Nah, banyak jadinya tahapannya. Merencanakan kegiatan perumusan, merencanakan kegiatan penyusunan petunjuk, merencanakan standar kompetensi, merencanakan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan, merencanakan pengumpulan data formasi jabatan, merencanakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, merencanakan pembinaan, penyusunan, dan merencanakan pemantauan. Nah, seperti ini. Bagi tugas. Nah, bagi tugas terhadap seluruh pekerjaan kepada bawahannya. Nah, seperti ini. Kemudian memberi petunjuk terhadap seluruhnya objek kerja pada bawahan. Nah, membimbing. Nah, seperti itu. Nanti tugas-tugas eselon 4 ini akan diambil oleh pelaksana. Pelaksananya masing-masing berbeda-beda. Nah, seperti itu. Nanti tugas-tugas pelaksana, misalkan tugas analis jabatan, nah, itu mengambil terkait dengan urusan perumusan kebijakan. Nah, gitu. Keluarnya rekomendasi. Nah, kalau ini aja, ya. Kalau udah penyusunan petunjuk pelaksanaan, kemudian penyusunan petunjuk pelaksanaan, penyusunan formasi pegawai. Nah, ini serahkan sama staf penyusun. Kemudian mengumpulkan data, formasi, ngelola data. Nah, ini serahkan sama pengelola. Yang analisis ini bisa kita serahkan juga kepada fungsional analis kepegawaian, misalkan seperti itu. Kemudian tugas-tugas administrasi juga dibantu oleh pengadministrasi, bisa dia mengetik bahan penyusunan, misalkan. Nah, tugas-tugas pengadministrasian terhadap seluruh objek kerja ini bisa diambil. Nah, nih, ya, gunakan saja rumpun-rumpun jabatan yang sudah disediakan di Sijabri. Nah, itu ada seluruh rumpun pelaksana, itu ada tugasnya masing-masing. Dia objek kerjanya aja tinggal mengambil dari punyanya Kasubag ini. Nah, gampang, objek kerjanya yang biru ini. Ya udah, gunakan rumpun jabatan penyusun, objek kerjanya ini yang biru ini aja. Nah, udah, penyusun itu tugasnya udah ada, tinggal objek kerjanya aja Bapak Ibu masukkan. Oke. Nah, seperti itu. Nanti ada di urian tugasnya ini, misalkan di Kasubag, di stafnya analis jabatan, ya terkait dengan rumusan-rumusan aja, rumusan kebijakan. Ini punyanya anak Kasubag, ya, masih punyanya Kasubag. Tetapi terkait dengan analisis jabatan, dia hanya tugasnya, konsepnya kan seperti ini di dalam Sijabri itu. Kalau dalam ikhtisarnya, melakukan kegiatan analisis melaah dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang objek kerja sesuai. Nah, objek kerjanya ini terkait dengan kebijakan-kebijakan, perumusan kebijakan seperti ini. Jadi ini tinggal memasukkan aja, melakukan kegiatan analisis penelaahan. Nah, tiba di objek kerja ini langsung spesifik terhadap urusan kebijakan nih. Analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, nah gitu, ya, nelaahnya terhadap objek ini, khusus ini. Nah, rumpun jabatannya analis ini semua, ya, A sampai F. Kemudian kita masukkan objek yang sudah kita identifikasi tadi. Ini ada 3, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3, 4 objek kerjanya analis jabatan. Nah, seperti itu,
Ya udah, kita masukkan ke dalam objek-objek kerja yang sudah dikasih petunjuk ini. Mengumpulkan bahan, analisis jabatan, standar kompetensi, mempelajari, menganalisa, serta menelaah bahan-bahan objek kerja tadi, mengadakan penelitian pengamatan terhadap objek kerja tadi, membuat laporan terhadap objek kerja tadi, dan memberi saran, melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan. Nah, nanti ke dalam uraian tugasnya tinggal memecah aja, mengumpulkan bahan-bahan, analisis jabatan, standar kompetensi, FJAB, formasi, peta jabatan. Nah, ini gampang. Waktunya silakan dihitung secara rasional. Kemudian mempelajari, menganalisa, menelaah terhadap objek tadi, objek ini. Nah, seluruhnya masukkan. Mengadakan penelitian atau pengamatan berdasarkan permasalahan. Nah, jadi apa saja permasalahannya terkait dengan analisis jabatan, standar kompetensi, FJAB, dan formasi pegawai ini dilakukan oleh analis jabatan, staf analis jabatan, pelaksana. Nah, seperti ini, mengadakan penelitian, waktunya kita tetapkan berapa. Ini contoh ya, kalau mengadakan penelitian nggak mungkin 30 menit, lebih dari 30 menit ya, misalkan 2 jam gitu kan, 120 menit. Nah, seperti itu. Kemudian membuat laporan terhadap objek kerja tadi, memberi saran yang terakhir. Nah, demikian pengambilan uraian tugas yang ada di peraturan gubernur yang kita ambil untuk mengisi uraian tugas yang ada di analisis jabatan. Saya kira Bapak Ibu, di penjelasan dari awal tadi Bapak Ibu sudah paham, dan dengan pola-pola yang sama, identifikasi yang sama, sehingga Bapak Ibu tidak salah di dalam membuat analisis jabatan, dan terukur ini berapa waktunya, bisa dihitung. Nah gitu, nanti ini akan kita buat menjadi agenda kerja, bisa kita masukkan nanti dalam tahapan-tahapan ini yang sudah mempunyai ukuran bobot waktu. Baik Bapak Ibu, saya kira kesempatan ini cukup kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan bermanfaat buat penyusunan anjab dan mendapatkan kualitas anjab yang lebih baik. Nanti selanjutnya secara teknis akan kita ajarin memasukkan uraian tugas ini ke dalam sistem informasi jabatan Provinsi Riau atau Sijabri. Jadi di sana kita juga menghitung bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, prestasi kerja, sampai ke analisis beban kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.